Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Tiffany Alfiana Anissa Putri, dari Administrasi Prodi Perpajakan, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang elemen laporan keuangan, cabang perusahaan 17716, 17715, dan 17712. Langsung saja kita mulai. Yang pertama kita buka ISPT-nya. Kita buka DB. Username-nya administrator. Password 123. Nah, di sini kita akan membuka program. Lalu, buat SPT baru, karena saya sudah membuat tahun pajaknya, nanti bisa diisi di sini. Kemudian, buka SPT yang ada. Nah, di sini saya sudah membuat tahun pajak, lalu tinggal kita buka saja. Buka SPT untuk diedit kembali. Oke. Nah, kita akan mengisi elemen laporan keuangan. Caranya adalah kita buka SPT PPH, lalu kita buka transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Di sini ada neraca aktiva, neraca kewajiban, laba rugi, dan hubungan istimewa. Kita kerjakan dulu di neraca aktiva. Dari mana kita akan mendapat data-data ini? Langsung saja kita buka soalnya. Di sini ada aktiva lancar, kas dan setara kas, 2.450 juta. Nah, di sini saya akan melanjutkan pengisiannya. Tadi kita sudah mengisi kas dan setara kas sebesar 2.450 juta didapat dari sini. Selanjutnya kita akan mengisi piutang usaha. Kita isi di kolom nomor 3, yaitu piutang usaha pihak ketiga. Selanjutnya, di sini terdapat persediaan yang dimasukkan ke kolom nomor 8, persediaan sebesar 38.380 juta. Di sini ada uang muka pajak, kita masukkan ke kolom nomor 11, masuk di aktiva lancar lainnya. Selanjutnya, terdapat biaya dibayar di muka, kita masukkan ke kolom nomor 9. Di sini ada biaya dibayar di muka. Lalu, di sini, di aktiva tidak lancar, terdapat harga perolehan aktiva tetap yang kita harus masukkan ke kolom nomor 14, yaitu aktiva tetap lainnya. Selanjutnya, ada akumulasi penyusutan, dimasukkan ke nomor 15, dikurangi akumulasi penyusutan. Dan yang terakhir, ada investasi, kita masukkan ke kolom nomor 17, yaitu investasi jangka panjang dan lainnya. Setelah diisi semua, kemudian dilihat apakah jumlah aktiva sudah sama dengan yang ada di soal. Nah, setelah kita selesai mengisi neraca aktiva, langkah yang harus dilakukan adalah mengisi neraca kewajiban. Bagaimana cara mengisinya? Di sini, di soal tadi, di neraca sudah ada kewajiban dan ekuitas. Langsung saja kita isi. Yang pertama di sini ada hutang usaha, kita masukkan ke nomor 1, hutang usaha pihak ketiga. Selanjutnya ada hutang pemegang saham, kita masukkan ke nomor 2. Di sini ada hutang pajak, kita masukkan ke nomor 4, hutang pajak sebesar 1.423 juta. Selanjutnya, di sini ada hutang yang masih harus dibayar. Kita masukkan ke sini, biaya yang masih harus dibayar. Lalu, terdapat hutang lain-lain. Kita masukkan ke kolom nomor 10, yaitu kewajiban lancar lainnya. Di bawah sini, terdapat hutang bank. Kita masukkan ke kolom nomor 7. Di sini ada hutang bank sebesar sekian.
Selanjutnya, terdapat modal saham. Kita masukkan modal saham ke kolom nomor 16, yaitu modal saham. Selanjutnya, setelah modal saham, di sini ada laba ditahan tahun sebelumnya. Kita masukkan ke kolom nomor 18, laba ditahan tahun-tahun sebelumnya. Dan yang terakhir, kita masukkan saldo laba rugi periode berjalan. Kita masukkan ke nomor 19. Di sini, lalu setelah itu, seperti biasa, kita akan mengecek kembali apakah perhitungan ini sudah benar atau belum. Bisa kita lihat di jumlah kewajiban dan ekuitas. Di sini jumlahnya sudah sama antara yang berada di ISPT dengan yang di soal. Selanjutnya, jangan lupa kita simpan. Apakah data akan disimpan? Ya. Data berhasil disimpan. Oke. Di neraca aktiva juga datanya jangan lupa disimpan ya. Kita klik simpan. Apakah data akan disimpan? Oke. Data berhasil disimpan. Setelah kita simpan, lalu kita akan mengisi laba rugi. Di sini saya akan mengisi laba rugi. Saat ini kita akan mengerjakan laba rugi. Bagaimana cara mengerjakan laba rugi? Mudah saja. Yang pertama, kita langsung mengisi penjualan bersih. Penjualan bersih ini diisi di nomor 1. Jumlahnya 46, 617, 989. Selanjutnya, kita lihat lagi di soal. Di sini ada persediaan awal barang. Kita masukkan ke nomor 3, saldo barang dagang awal, yaitu sebesar 17.750. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan memasukkan pembelian. Kita taruh di nomor 2. Lalu di sini kita masukkan persediaan akhir, kita masukkan ke nomor 4, saldo barang dagang akhir. Nah, bisa dilihat di sini dia akan terinput otomatis. Bisa dilihat total HPP-nya sebesar 34.270 juta. Di sini sudah sesuai dan di sini laba bruto usahanya juga sudah sesuai dengan yang ada di soal. Selanjutnya, kita akan mengisi jumlah biaya usaha lainnya, yaitu kita cantumkan di nomor 8, yaitu beban umum administrasi. Kita masukkan. Dan yang terakhir, kita masukkan jumlah penghasilan atau biaya usaha lainnya. Di sini ada 530 juta. Karena ini merupakan pengurang, jadi kita beri tanda minus di dalam ISPT-nya. Kita masukkan di nomor 10. Minus 530 juta. Nah, seperti ini. Lalu kita lihat apakah jumlahnya sudah sesuai. Kita lihat di sini laba neto komersial sudah sesuai dengan yang ada di ISPT. Selanjutnya, untuk hubungan istimewa, pada soal ini tidak terdapat hubungan istimewa. Jadi, langsung kita simpan saja. Apakah data akan disimpan? Ya. Data berhasil disimpan. Oke. Pastikan semuanya sudah terisi. Dan jangan lupa disimpan.
Selanjutnya, kita tutup. Selanjutnya, di dalam soal tidak terdapat hubungan istimewa. Cabang perusahaan tidak terdapat di dalam soal, tapi untuk melihat cabang perusahaan, kita bisa memilih aplikasi SPT PPH. Selanjutnya, kita buka lampiran khusus. Nah, di sini ada daftar cabang utama perusahaan. Saat ini kita akan mengerjakan lampiran 6. Bagaimana cara mengerjakan lampiran 6? Mudah saja. Yang pertama kita buka SPT PPH. Selanjutnya klik lampiran, lalu di sini muncul lampiran 6 yang paling bawah, yaitu daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi dan pinjaman dari atau kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Langsung saja kita buka. Di sini terdapat dua bagian, yaitu bagian A dan bagian B. Bagian A merupakan daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, sedangkan bagian B merupakan daftar pinjaman dari atau kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Kita akan mengisi bagian A, kita klik baru, kita lihat di soal. Nah, di sini terdapat perusahaan dari Thailand yang bernama XBC Corporation. Berarti di sini dari luar negeri. Nah, kita isi nama perusahaannya. Lalu kita isi juga alamat perusahaan di Bangkok, Thailand. Tidak ada BUT. Lalu kita isi valuta asingnya menyesuaikan yang ada di sini, yaitu menggunakan baht. Kita klik. Kita cari. Nah, ini ya, baht Thailand. Lalu, jumlah valuta asingnya itu sejumlah nah, seperti ini. Selanjutnya, kita isi kurs. Kita bisa melihat kurs di sini 441,96. Jumlah rupiahnya otomatis terisi di sini. Lalu, kita lihat penyertaannya sebesar 30%. Jadi kita masukkan di sini 30. Karena tadi datanya hanya 1, kita tidak merekam baru ya. Nah, di sini sudah ada XBC Corporation. Sudah ada jumlah penyertaan modalnya. Lalu, kita tutup. Selanjutnya, kita akan mengisi lampiran 5. Bagaimana cara mengisinya? Mudah saja seperti tadi. Kita klik SPT PPH, lampiran, dan kita isi di lampiran 5, yaitu daftar pemegang saham atau pemilik modal, dan jumlah dividen yang dibagikan, dan susunan pengurus atau komisaris. Nah, di sini juga terdapat dua bagian, yaitu bagian A dan B, seperti tadi. Bagian A berisi daftar pemegang saham atau pemilik modal, dan bagian B, daftar susunan pengurus dan komisaris. Kita lihat, ada soalnya.
di atas sini. Sebentar. Nah, kita lihat di sini ya, kita akan mengisi sesuai dengan data yang ada di sini. Di sini langsung saja kita kerjakan milik PT Wijaya Kusuma. PT Wijaya Manunggal, maaf. Data pemegang saham, kita buat baru. Di sini ada jumlah modal di setor penuh. Kita mendapatkannya dari jumlah modal di setor yang berada di sini. Di sini sudah saya hitung dan jumlahnya adalah sebesar seperti ini. Lalu NPWP pemegang saham kita masukkan saja. Lalu nama pemegang saham PT Wijaya Manunggal Putra. Sebentar. Alamat pemegang saham kita masukkan. Jumlah modal pemegang saham juga kita masukkan dari sini. Nah, di sini lalu kita klik simpan. Data berhasil disimpan, rekam baru ya. Di sini jumlah modal di setor penuhnya sudah otomatis terinput. Langsung saja kita masukkan NPWP. Kita masukkan nama pemegang saham. Alamat pemegang sahamnya juga kita masukkan. Sebentar. Lalu jumlah modalnya ada di sini ya. Sudah. Selanjutnya kita simpan. Data berhasil disimpan, rekam baru ya. Kita masukkan NPWP-nya. Nama pemegang sahamnya kita masukkan. Alamatnya juga. Dan jumlah modal pemegang sahamnya kita sertakan. Di sini ada. Oke. Lalu kita simpan. Data berhasil disimpan, rekam baru, tidak. Nah, di sini sudah terdapat jumlah modal di setor penuh sebesar 40 miliar dua-duanya, dan di sini sudah 100%, artinya sudah semuanya diinput di dalam ISPT. Setelah kita mengisi bagian A, langkah yang harus dilakukan adalah mengisi bagian B. Bagaimana cara mengisi bagian B? Mudah saja, langsung saja kita klik baru. Kita masukkan NPWP-nya. Kita masukkan namanya. Di sini ya, ada data susunan pengurus dan komisaris. Alamatnya.
Jabatannya komisaris. Kita klik simpan. Data berhasil disimpan, rekam baru, iya. Kita masukkan NPWP-nya kembali. Kita masukkan namanya. Ada di sini. Kita masukkan alamat. Kita masukkan jabatan. Direktur Utama. Kita simpan. Data berhasil disimpan, rekam baru, iya. Kita masukkan kembali NPWP. Kita masukkan namanya. Kita masukkan alamat. Sebentar. Lalu kita masukkan jabatannya, yaitu direktur. Oke, kita simpan. Data berhasil disimpan, rekam baru tidak, karena di sini sudah tidak ada lagi. Kita cek lagi ya. Sudah tidak ada lagi, maka data susunan pengurus dan komisarisnya cukup 3 saja yang dimasukkan ke dalam ISPT. Selanjutnya, setelah semuanya sudah terisi, kita klik tutup. Saat ini kita akan membahas 17712. Apa sih 17712? Kita buka dulu ya. Kita klik SPT PPH. Lampiran. Lalu di sini ada formulir 17712, yaitu perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Kita buka. Di sini terdapat harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Kita akan mengisi kolom nomor 3, 4, dan 5. Dari mana kita mendapatkan angka ini? Langsung saja kita buka soalnya. Di sini ada harga pokok penjualan, persediaan awal barang dagang. Kita letakkan di nomor 12, persediaan awal. Sudah. Selanjutnya, kita akan mengisi pembelian. Di mana kita bisa melihat pembelian? Ada di sini. Kita isi. Selanjutnya, di sini ada persediaan akhir. Kita isi di nomor 13, persediaan akhir. Totalnya ada segini. Sudah. Kita cek apakah jumlahnya sudah sama. Kita lihat total HPP-nya sudah sama dengan yang ada di ISPT. Selanjutnya kita isi laba bruto atau biaya usaha lainnya. Kita isi terlebih dahulu biaya gaji dan tunjangan
diisi di nomor 2, gaji. Kita masukkan. Selanjutnya, di sini ada biaya transportasi dan perjalanan dinas. Kita masukkan di nomor 3 di biaya transportasi, yaitu sebesar selanjutnya, di sini terdapat biaya penyusutan dan biaya amortisasi. Biaya penyusutan dan biaya amortisasi dimasukkan ke kolom di sini nomor 4. Cara mengerjakannya yaitu kita harus menjumlahkan dua biaya ini, dan sudah saya jumlahkan menjadi 707 juta. 707 juta seperti ini. Lalu, di bawah sini ada biaya sewa. Kita masukkan ke nomor 5 biaya sewa sebesar 244.500. Selanjutnya, terdapat biaya perawatan dan perbaikan, serta biaya audit, konsultan pajak, dan hukum. Kedua ini kita masukkan ke nomor 7, yaitu biaya sehubungan dengan jasa. Bagaimana caranya? Kita jumlahkan, dan hasilnya yaitu sebesar 260.250.000. Selanjutnya, terdapat biaya iklan dan promosi. Kita masukkan ke nomor 10, yaitu biaya pemasaran atau promosi. Seperti ini. Selanjutnya, kita masukkan biaya pajak dan retribusi, biaya listrik, air, dan telepon, biaya administrasi bank, serta biaya lainnya ke nomor 11, yaitu biaya lainnya. Sudah saya jumlahkan menjadi 2. Kemudian kita cocokkan apakah angka yang ada di sini sudah sama dengan angka yang ada di sini. Jika sudah, lalu kita lanjutkan ke nomor 5, biaya dari luar usaha. Di sini terdapat biaya bunga pinjaman. Kita masukkan ke nomor 6, yaitu biaya bunga pinjaman, yaitu sebesar 4. Nah, kita cek lagi. Setelah kita perhatikan dan kita cek apakah jumlahnya sudah sesuai, bisa dilihat dari sini. Nih, dari sini. Lalu kita lihat lagi dari sini. Dan dari sini. Apabila sudah sesuai, lalu kita simpan. Apakah data akan disimpan? Iya. Lalu apabila ada tulisan seperti ini, kita abaikan saja, lalu kita klik yes.
Data berhasil disimpan, oke. Kita tutup. Sekian untuk video tutorial kali ini. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.